Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat mengalami remblong, sebuah truk menabrak dua mobil dan belasan motor di depan pasar Bakauheni, Lampung Selatan. Masjid di lingkungan Pasar Unik 2 Tulang Bawang terbakar diduga akibat korsleting listrik. Buron 8 tahun, pembunuh mantan istri di Lampung Tengah diringkus polisi. Tersangka cemburu karena korban menelpon pria lain. Kecelakaan guys, SPUA. Sebelum SPUA, seorang pengendara motor tewas setelah jadi korban tabrak lari truk box di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji pada Minggu siang. Korban tewas akibat menderita luka berat di bagian kepalanya. Korban bernama Edi Yusuf, 54 tahun, warga Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menurut polisi, kecelakaan terjadi saat korban sedang melaju dari arah Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan. Saat kejadian, korban tertabrak truk box di belakangnya saat sama-sama akan menyalip. Pengendara roda 2 dari arah Tulang Bawang menuju Palembang yang akan mendahului kendaraan truk Fuso. Pada saat mendahului, dari belakang terdapat kendaraan truk box yang sama-sama mendahului, yang diduga bersenggolan dengan kendaraan roda 2 yang mengakibatkan roda 2 terjatuh dan meninggal di TKP. Jenazah Edi Yusuf dievakuasi ke Puskesmas Wirabangun dan motornya dibawa ke Polres Mesuji. Polisi memburu sopir mobil box yang langsung kabur. Pustakim melaporkan dari Mesuji. Kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan terjadi di Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim depan Pasar Bakauheni, Lampung Selatan, Sabtu pagi. Sebuah truk menabrak 2 minibus dan 15 motor. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak parah. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat truk menabrak salah satu minibus yang hendak masuk ke jalan raya usai pengemudinya belanja di pasar. Truk yang kehilangan kendali kemudian nyelonong menabrak mobil dan belasan motor yang diparkir di pinggir jalan. Itu udah kencang belum lah mobil yang satunya ini, tadi yang udah pergi lagi naikin barang. Ya. Tapi udah masuk barusan mau jalan, dari situ mobil ini kencang banget lah, itu langsung mobil yang depan ngebalik ke situ yang satunya. Tapi ya ada ya korban nggak Pak? Kayaknya korbannya ringan. Pengemudi truk bernama Juniradi Ginting terluka di kakinya. Menurutnya, kecelakaan dipicu rem truk yang dikemudikannya mendadak rusak saat jarak truk dengan minibus yang hendak masuk ke jalan raya sudah terlalu dekat. Ceritanya saya dari sana udah masuk dua pribadi, ini yang dua ini di jalan kiri habis, kanan habis. Sebetulnya kalau dia nggak ada tadi, masuk dua tadi masih tahan. Masuk dua itu. Terus mulai remblongnya udah kupijak, udah rapat kali sama pribadi, kupijak udah nggak mau lagi ya, dialah sasarannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas di jalan menuju Pelabuhan Bakauheni macet panjang.
Kasus kecelakaan ini ditangani Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kebakaran ini melanda Masjid Miftahul Jannah di lingkungan Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang Jumat pagi. Kobaran api cepat membesar merusak sebagian besar plafon dalam masjid. Saat kebakaran, masjid sedang tidak ada jemaah. Kebakaran padam setelah warga dan petugas damkar yang mengerahkan 1 unit mobil damkar tiba memadamkannya. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Banyak. Ya, makanya saat ini kami barusan selesai memadamkan api. Kurang lebih kami memadamkan api itu 6 menit. Untuk sementara Bang, untuk penyebab sendiri Bang? Nah, kalau penyebabnya kami kurang tahu. Bahwa kami nyampe di sini tadi api udah jadi. Lantai masjid yang kotor terkena abu kebakaran dibersihkan supaya tetap bisa dipakai sholat sebelum masjid diperbaiki. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah buron 8 tahun pelarian Rangga Prayoga berakhir, ia ditangkap polisi Polres Lampung Tengah di tempat persembunyiannya di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Rangga ditangkap karena membunuh mantan istrinya Fitri Sutrisnawati pada Juli 2015. Selama buron, tersangka tinggal berpindah-pindah, mulai di Pulau Jawa hingga Kalimantan. Untuk menghilangkan jejaknya, tersangka mengubah identitas diri. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan terjadi sekitar 3 bulan setelah korban dan tersangka bercerai. Pembunuhan terjadi di rumah tersangka di Desa Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Rangga tega menghabisi nyawa mantan istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati, merasa direndahkan, dan cemburu saat tersangka memergoki korban menelpon pria lain. Pulang sholat tarawih, menyaksikan si korban, yaitu itu mantan istri dari pelaku, sedang menelpon seorang laki-laki. Dan pelaku menyampaikan, tolong kamu hargai saya. Dan si korban menjawab, untuk apa saya menghargai kamu? Kamu gak punya tanggung jawab. Kamu ngapain kesini? Kamu gak punya hak melarang saya. Dan pelaku mengambil sebilah golok yang ada di belakang, yaitu dapur. Langsung membabi buta, golok, pelaku menyerang korban dengan golok dengan 3 sabetan. Ini kamu minggat kemana itu? Saya tuh bawa motor berhenti di pinggir jalan, naik bis ke Jakarta. Jakarta, saya kerja serabutan apa ya Pak. Habis ke Jakarta? Itu tahun berapa di Jakarta? Di Jakarta tuh tahun 2015 lah. Setelah itu pindah kemana lagi kamu? Masih di Jakarta. Di Jakarta saya buat KTP, masukin KTP karena saya mau buat SIM. Karena di sana banyak lowongan supir. Jadi saya bawa mobil buat KTP itu. Awalnya polisi kesulitan menangkap tersangka Rangga Prayoga. 5 kali penyergapan tersangka berhasil lolos. Rangga akhirnya kembali diburu dan dikejar polisi setelah kedua anaknya bernama Tama dan adiknya Salwa membuat konten video meminta Presiden dan Kapolri menangkap bapaknya. Kedua anak itu kini dirawat neneknya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.